Sunday, CC Youth. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yuk bangkit berdiri yuk, let's go. Kita mau nyanyiin satu lagu, lagunya Ku Diberi Kuasa. Beri tepuk tangan di atas kepala guys, let's go. Woo! Hanya Engkau Tuhan yang punya kuasa Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan apapun, amin. Yuk kita naikkan satu pujian lagi. Graves in the Gardens, let's go. I search the world, but they couldn't feel me.
Sometimes you praise and treasures that fade will never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Yuk kita nyanyi lagu ini sekali lagi, okay? Let's go. And I'm not afraid show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see the most, and you still call me friend. The God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. There's nothing, Lord, Lord, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. There's nothing, Lord, oh, there's nothing better than you, oh, there's
Yes Lord. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua pada hari ini. Berkati teman-teman kami yang belum bisa sampai di tempat ini, agar bisa sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Berkati juga agar firman Tuhan yang sekarang kami dengar bisa bekerja sesuai kehendak-Mu dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Berkati juga agar firman Tuhan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa mengubah pribadi kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Nah, halo semuanya, gimana hari ini? Kabarnya baik? Iya, pada semangat gak hari ini? Nah, sebelumnya kenalin, nama gue Keylista, atau biasa bisa kalian panggil Kay. Nah, jadi kali ini gue yang akan bagi firman Tuhan di Youth. Nah, hari ini adalah series terakhir di tema kita Exchange. Nah, sebelumnya gue mau nanya nih, kalian pernah gak sih ngerasain gak bisa apa-apa gitu? Kayak ngerasa, aduh gue tuh gak bisa ini ya, gue gak bisa ini ya, kayaknya teman gue bisa semua, kok gue gak bisa sih? Pernah gak sih kalian ngerasain kayak gitu? Pasti pernah kan, kebanyakan dari kita pernah, bahkan semua dari kita pernah. Nah, gue mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi gue. Jadi waktu itu gue udah lomba ngedongeng, dan waktu itu tuh gue udah nyiapin semuanya dengan baik. Gue udah siapin kostumnya, skripnya, atau bahkan backgroundnya. Tapi di hari H tuh gue ngerasa kayak, aduh gue gak siap nih buat ini, gue gak bakal bisa menang, gue gak bisa, gue gak hafal skripnya dan lain-lain. Tapi saat itu gue ngerasa gue harus bisa mengubah pola pikir gue, dan gue akhirnya berdoa, dan setelah itu gue bisa menunjukkan bahwa ternyata gue itu emang bisa, dan gue bisa tunjukkan itu dengan gue bisa menangin lomba tersebut. Jadi gue percaya bahwa memang kuasa Tuhan itu nyata, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita itu nyata. Nah, sekarang gue mau bahas tentang cerita Paulus dan Timothy. Pasti udah gak asing ya dengan dua nama ini. Nah, gue mau ambil dari surat 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 18. Jadi ini tuh adalah surat Paulus kepada Timotius yang mau memberikan kekuatan kepada Timothy. Nah, Paulus itu bisa memberi kekuatan pada Timothy itu punya maksud juga, karena dari pandangan Paulus, Timothy itu unik, berharga, spesial. Oleh karena itu Paulus mau mementori Timothy sendiri. Nah, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini itu bahwa tetap percaya dengan Tuhan yang akan melindungi kita sendiri. Dari situlah kekuatan itu datang, karena kita bisa menghadapi semua asal menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Paulus tidak menerima kekuatan dari Timothy, tapi Paulus menemukan kekuatannya dari Tuhan. Kehadiran Timotius juga membantu menemukan kekuatannya untuk menghadapi semua kesulitan. Dan sebaliknya, dengan kehadiran Paulus, Timotius juga jadi dibantu dan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, sekarang gue bakal bahas Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini adalah nyanyian Daud dan bangsa Israel yang dibuat untuk Tuhan. Nah, pastinya Tuhan sudah memilih bangsa Israel, Tuhan juga sudah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan banyak mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Itu sudah menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada umatnya. Kita pasti punya jumlah kekuatan yang terbatas, dan pasti gak sebanyak kekuatan yang dimiliki Tuhan, karena kekuatan Tuhan itu tak terbatas, unlimited. Nah, gue bakal bahas 3 poin di sini. Yang pertama itu, kita gak akan bisa selalu kuat. Pasti setiap manusia itu punya kelemahannya, kekuatannya sendiri, kelebihannya, kelemahannya.
Dan kita gak akan bisa selalu kuat setiap saat. Pasti kita pernah ngerasain waktu kita sedih, atau kita ngerasa down, atau kita ngerasa takut, kita ngerasa lemah. Dan masih banyak saat-saat bahwa kita itu sedang dalam kondisi yang gak kuat. Nah, poin kedua itu kita gak akan selalu bisa jadi kuat untuk orang lain. Karena pastinya kita sendiri hanya manusia biasa yang gak bisa selalu menjadi kuat dan menguatkan orang lain di setiap saat, di setiap menitnya, setiap detiknya. Karena kita sendiri kadang saat menguatkan orang lain, belum tentu diri kita sendiri sedang dalam kondisi yang kuat. Bahkan saat kondisi kita lemah, kita kadang suka menguatkan orang lain. Nah, poin ketiga itu kekuatan kita pastinya bersumber dari Tuhan. Seperti Paulus yang membantu Timothy, meskipun saat hidup kita sulit, kita pasti bisa menemukan kekuatan itu. Kekuatan yang kita dapatkan pastinya hanya bersumber dari Tuhan doang. Nah, diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, di ayat ini ditegaskan kembali bahwa pertolongan kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan juga punya cara lain untuk menguatkan kita, enggak cuma dari Tuhan langsung bersumber kepada kita, tapi bisa Tuhan mengutus teman kita saat kita misalnya lagi down, ada teman kita yang membantu kita dan bilang, lu bisa kok, lu pasti bisa bangkit, dan lu bisa ngadepin itu semua. Jadi Tuhan punya cara tersendiri untuk memberikan kekuatan pada kita dan membuat kita kuat. Nah, sedangkan dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 8, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, selain menjadi penolong, Tuhan juga akan menjadi penjaga kita. Tuhan yang akan menjaga kita dari sakit sampai kita sembuh, dan Tuhan juga akan menjaga kita dari hal-hal buruk. Misalnya saat kita mau hampir kecelakaan, Tuhan menjaga kita dan kita gak jadi kecelakaan. Dan masih banyak mujizat Tuhan yang Tuhan bisa lakuin untuk kita. Nah, dari dua hal tadi itu adalah hanya salah satu contoh kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selain penolong dan selain penjaga, masih banyak kekuatan Tuhan yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Nah, sekarang gue mau bahas intinya, kira-kira apa sih yang bisa kita kasih atau kita support untuk orang lain, untuk sama kita. Nah, yang pertama pray, doa. Pasti udah gak jarang kita mungkin udah pernah ngerasain ada beberapa teman kita yang bilang kayak, gue lagi sakit nih, boleh tolong doain gak? Nah, pasti kita juga sering jawab, oh cepet sembuh ya, gue doain ya. Tapi saat kita ngomong kayak gitu, sebenarnya di real life kita doain beneran atau enggak sih? Nah, itu tergantung dari kita sendiri, apa kita memang punya niat untuk mendoakan atau enggak. Tapi saat ada teman yang bilang kayak gitu, sebaiknya kita mendoakan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan mendoakannya dengan sungguh-sungguh aja, itu sudah menunjukkan bahwa kita mensupport teman kita. Nah, yang kedua itu help, membantu. Membantu itu gak cuma dari dalam bentuk doa atau dalam bentuk emotional situation ataupun emotional support, tapi bisa dalam bentuk real life-nya juga. Misalnya dalam sekolah, kita pandai dalam bidang matematika dan ada teman kita yang pandai juga dalam bidang Inggris, tapi dia lemah dalam bidang matematika. Dengan kita membantu dia dalam bidang matematika dan dia juga bisa membantu kita dalam bidang Inggris, itu sudah menunjukkan bahwa kita mau membantu sesama kita, mau mensupport teman kita. Nah, yang terakhir yaitu encourage atau bisa bilang mendorong. Nah, kadang tuh kalau saat kita down atau kita lagi sedih, ada teman kita yang bilang kayak, lu bisa loh, lu pasti ada
lu pasti bisa ngadapin semua itu. Kita tuh ada di sini, gue ada di sini buat nolongin lo. Pasti kita jadi ada rasa senang atau jadi ada rasa bangkit lagi untuk bisa menghadapin semua itu. Jadi dengan kita mau hanya bilang kata-kata semangat untuk teman kita yang sedang sedih atau sedang down, itu udah menunjukkan bahwa kita itu mau mensupport teman kita, mau kasih sesuatu yang spesial untuk mereka. Nah itu tadi adalah 3 poin terakhir yang mau gue sampaikan. Nah yang berarti itu memberikan dan menerima support itu bukan berarti kita lemah, tapi tanda keberanian kita. Kita berani untuk memberikan support kepada orang lain, kita berani untuk memberikan bantuan kepada orang lain, dan kita juga berani untuk mau menerima bantuan dari orang lain dan mau menerima support dari orang lain. Tapi kita juga harus ingat, saat kita menolong orang lain, itu bukan cuma kita melakukan, tapi pastinya Tuhan juga ikut melakukan, karena sumber kekuatan kita dari Tuhan. Nah, sekian sharing dari gue hari ini. Gue mau kasih Tialen. Thank you. Aku nggak boleh ke sini. Gimana Kelista, tegangnya udah hilang? Boleh dong kasih applause sekali lagi buat Kelista pertama kali nih. Kelista sharing di sini. Siapa yang merasa terberkati dengan sharingnya Kelista hari ini? Merasa diingatkan lagi. Teman-teman, hari ini aku mau respon. Ini yang Kelista sharing mungkin hal yang apa ya? Yang kayak biasa gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi aku percaya kenapa ini dibagikan, karena ini dari Tuhan dan ini penting untuk kita semua. Amin. Nah, teman-teman, aku mau respon firman yang disampaikan Kelista melalui experience aku. Apa yang udah aku pernah rasakan, aku bagikan di sini. Jadi, aku cerita boleh lah ya? Boleh dong. Jadi, Tuhan percayakan aku sama Ko Kris sama Ko Adriel untuk pelayanan di youth. Terutama mulai intens dari semenjak pandemi lah ya. Dari pandemi udah mulai intens, kayak lebih apa ya? Lebih terjun lah ke dalamnya, lebih tenggelam, lebih ke dalam. Nah, teman-teman, selama aku melayani di youth, selama Tuhan taruh hati aku dan aku bersyukur banget bisa melayani di youth. Nah, banyak pengalaman yang aku alami. Dan ini relate dengan apa yang Kelista sharing tentang membantu sesama kita gitu, tentang helping each other. Karena kita sebagai alat Tuhan, aku percaya kita dipakai Tuhan untuk saling menolong sesama kita kan. Nah, terutama dengan teman-teman seumur teman-teman, apa ya? Banyak seringkali yang tiba-tiba chat aku nih, nanya tentang hal-hal yang sebenarnya kadang aku kayak, wow, angkatan kalian sama aku beda banget ya. Tapi aku happy loh, aku bersyukur ada yang sharing ke aku, chat hal kecil tentang sekolahnya, dia ngerasa ada masalah dengan teman-temannya, tentang kayak dia lagi mulai pengen baca Alkitab, ini ayatnya artinya apa ya? Ada yang kayak gitu tiba-tiba gitu kan, terus kayak untung suami saya santana gitu kan, enggak sih, cuma maksudnya kayak banyak hal yang random gitu, yang nanya ke aku. Terus pernah juga misalnya lagi pelayanan, waktu itu Shanice pernah sharing juga kan, yang Shanice pernah di sini terus ngerasa kayak kok nggak sebagus latihan gitu, dan saat itu karena posisinya emang aku youth leader, emang Tuhan percayakan aku untuk mengayomi teman-teman youth di sini gitu. Dan teman-teman, kalau aku pikirkan dengan keadaan aku dalam keadaan biasa ya, aku merasa aku nggak mampu loh. Maksudnya aku ngerasa itu sesuatu hal yang Tuhan, aku nggak belajar psikologi, aku nggak pernah belajar tentang kepribadian, aku nggak pernah belajar menyelami masalah-masalah seumur kalian. Tapi Tuhan yang percayakan aku sampai sekarang, berarti Tuhan yang mampukan. Amin gak sih? Tuhan yang mampukan aku, Tuhan yang kasih hati, Tuhan yang mampukan aku. Nah, dari apa yang aku alami dan Kelista sharing, aku percaya teman-teman, kalau kita semua di tempat ini, pasti Tuhan taruh satu goal, satu tujuan dalam hidup kita untuk kita menolong sesama kita. Amin. Mungkin kadang ngerasanya kita ngelihat orang itu lebih jago dari kita atau lebih gimana dari kita, dan kita ngerasa kayaknya nggak usah sih gue ngebantu dia. Tapi apa yang Kelista sharing hari ini dari hal kecil, kayak aku waktu itu pernah alami, aku cuman bilang ke Shanice, misalnya kayak cuman it's okay loh Shan,
Mungkin kata-kata is okay semua juga bisa ngomong, cuma saat itu Tuhan yang gerakan hati aku, Tuhan yang adain aku di situ, dan mungkin itu means a lot buat Shani saat itu untuk kedepannya misalnya. Dan mungkin buat teman-teman yang pernah WA aku kayak, mungkin besoknya saat aku baca, loh aku bisa jawab ini dari mana ya, maksudnya aku bisa ngebales dengan kayak gini, aku dapat dari mana gitu. Dan aku cuma tahu kalau itu dari Tuhan. Jadi teman-teman, dua hal yang mau aku bagikan hari ini tentang sharing dari Kailista. Yang pertama, apa kuncinya? Kita harus punya hati yang tersedia. Kita harus punya hati yang tersedia untuk mau menolong, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh, bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita. Adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian, dan bahkan terkadang teman-teman, hal yang sulit dilakukan adalah menolong orang yang ada di dekat kita saat itu. Sehari-hari, lingkungan kita sehari-hari yang di rumah aja. Padahal sebenarnya kita bisa mulai dari situ. Dari hal kecil misalnya kayak pulang, papa nih baru pulang kerja, apa kabar pak, gimana. Hal itu buat aku ya, aku ngelihat kayaknya itu hal yang berarti banget gitu. Buat orang tua. Aku boleh share satu lagi deh, ini aku baru ngalamin. Jadi aku share di sini, papa aku tuh lagi sakit gitu kan. Dan selama ini papa aku sehat banget. Ini baru terjadi sebulan ini gitu. Dan aku gak ketemu si papa kayak udah 2 minggu gitu kan. Terus papa tuh saat ketemu, papa tuh kayak lemes, gak ada nafsu makan, kurus banget. Kayak mama aku bilang, papa udah gak mau makan, kayak males gitu. Tapi pas ketemu aku, anaknya, sama menantunya yang baik hati ini, Kok Christian Santana, papa aku makan saat itu langsung 2 piring guys. Maksudnya itu sesuatu hal yang kayak buat orang tua, kita cuman menemani, diajak makan atau apa, itu hal yang berarti banget buat mereka. Itu hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah hati yang tersedia dan kita mau mengasihi. Dan yang kedua adalah kita sebagai alat Tuhan, kita harus dekat sama sumbernya. Kita harus dekat sama Tuhan, kita harus dekat sama sumber air kita. Kenapa? Kayak yang tadi aku share, saat aku ada anak youth yang tiba-tiba nanya ke aku tentang hal-hal yang aku sama sekali gak ngerti, dan aku bisa jawab, kenapa? Karena aku dekat sama sumbernya gitu. Dan aku percaya saat itu anak youth tersebut kenapa bisa nanya ke aku, karena Tuhan yang kasih arahan. Aku percaya sih, Roh Kudus yang ngomong. Dan aku percaya Tuhan yang pakai aku untuk bisa membantu anak youth tersebut. Tetapi kita akan bisa peka dengan hal itu saat kita dekat dengan sumbernya. Dan saat kita makan firman Tuhan setiap hari, berada di komunitas yang baik setiap hari, ada apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, pasti sumbernya adalah tentang Tuhan itu sendiri. Dan saat kita membantu orang lain, pasti semuanya berdasar dengan sumber yang apa dalam hati kita. Benar gak sih? Apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang akan kita bagikan kepada orang lain. Kayak gitu teman-teman, jadi dua hal. Satu yang pertama, punya hati yang tersedia. Yang kedua, kita harus dekat sama sumber Tuhan. Dan aku percaya semua teman-teman yang hadir di tempat ini, aku percaya semuanya ada alat Tuhan. Semuanya udah Tuhan kasih kemampuan, semuanya udah Tuhan kasih kemampuan sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan aku percaya Tuhan yang akan lembutkan hati kalian supaya kalian mau membantu sesama kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Aku mau sharing itu aja teman-teman. So, kita tutup doa ya. Kita tutup doa sebelum kita bubar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah youth hari ini. Kau yang mengingatkan kami Tuhan bahwa setiap kami di sini adalah anak-anak Kau yang berharga, dan setiap kami di sini adalah alat yang Engkau pakai Tuhan untuk memperluas Tuhan kerjaan-Mu, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, menyampaikan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan setiap harinya Tuhan Kau yang akan jadi sumber kekuatan kami dalam kami melakukan keseharian kami, di keluarga kami, di sekolah kami Tuhan, di pelayanan kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan kami bisa menjadi terang dan garam dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur, dan hamba-Mu Tuhan melepaskan berkat
untuk setiap anak youth yang hadir di tempat ini, untuk setiap jemaat Engkau yang hadir di tempat ini, dan juga untuk teman-teman yang menyaksikan online di rumah Tuhan. Kau yang berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dalam setiap keseharian mereka, sekolah mereka Tuhan, apapun yang mereka ada rindukan dalam hatinya, Kau yang jawab Bapa. Dan apapun Tuhan, segala pergumulan yang mereka alami Tuhan, hamba-Mu percaya Kau yang telah memberikan orang-orang yang tepat Tuhan untuk mereka, untuk bisa menjalani Tuhan apapun permasalahan itu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat dan segala kehidupan kami, aktivitas kami Tuhan, hari Minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum bubar, ini masih jam 10:01, kita punya sesuatu yang baru yang mau kita coba. Boleh deh, sini Kakak Reylana, Joanna boleh minta mic nggak satu? Jadi hari ini, wah kenceng banget juga nih lama-lama mic-nya aku. Kita mau coba sesuatu yang baru sambil tujuannya apa nih Rey? Hello, oke, Ya. alright. Jadi kan I think ya sebuah gereja or church ya itu kan kayak family ya Ci ya, kayak Yes. family. Dan kalau family nggak mungkin canggung satu sama lain Betul. gitu kan. Yes, Kayak yes. gue sering kali masuk youth kayak wow ada banyak bukan familiar faces, kayak ada new faces, familiar faces Yeah. gitu kan. Dan gue kayak lebih pengen bisa connect gitu. Cuma Yes. belum kenal gitu Belum kan, kenal ya. gimana caranya gitu kan. Jadi kita mau coba something yang bisa bikin kita lebih kayak deket lagi, Ya. mengenal satu sama lain lagi. Yes, betul banget true apa yang disampaikan sama Rey. Jadi kita mau coba lebih kenal satu dengan yang lain. Gak lama, bentar aja sambil nunggu parents beres ibadah umum sekitar 10 menit. Jadi kita mau coba untuk share group. Yes. Jadi share group kita akan kumpul di kelompok-kelompok kecil di mana teman-teman simpel bisa saling tanya, saling cerita. Gak berat-berat guys, gak akan bahas yang kayak firman Tuhan, yang gak akan bahas-bahas kayak gitu, tapi kalian bisa share live, mungkin bisa praktek firman Tuhan hari ini ya Rey? Bisa Bisa banget. help each other. Bisa. So kita coba hari ini grup yang cowok, mana kok Chris? Nah, Ya. grup yang cowok, Joanna boleh lampunya agak dinyala-nyala sedikit gitu biar nggak terlalu gelap, nanti nyari orangnya susah. Kita split 2 dulu, nanti udah split 2 akan di split lagi. Yang grup cowok nanti akan ada sama Ko Christian Santana, di sebelah mana ya Chris? Sini ya? Di sebelah sini, sama Ko Ariel juga. Ko Ariel boleh sama Ko Nathan. Nah yang cewek-cewek, nanti kita kumpul di sini, nanti kita akan split lagi. Oke? So boleh pindah dulu yang cewek sini, yang cowok ke sini. And anyway, happy Sunday semuanya. Yeah, Nanti happy Sunday. after beres grup boleh langsung bubar. Ya. Gitu ya. Oke. Boleh santai ya, boleh ngumpul di sini, boleh di luar, boleh di taman kayak gitu, oke? Yeah. Thank you semuanya. Thank Happy you guys. Sunday. God bless you. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything tastes in my face, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, many tears, yeah.